Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya pertempuran di klan Ye semakin sengit. Ketika Xiaoyan akan menghabisi pelindung Wu, tiba-tiba munculan bala bantuan dari Aula Jiwa, salah satunya dipimpin oleh King Hai yang berada di Dojun Bintang 2. Bahkan membuat Xiaoyan pun sempat terdesak olehnya. Namun untung saja tiba-tiba aura racun mengerikan pun muncul yang tidak lain dokter peri kecil yang ternyata dia telah berhasil mengendalikan racunnya dan berhasil menerobos tingkat Dojun. Bahkan dokter perkecil membuat orang-orang Aula Jiwa pun terkena mental. Tidak hanya itu, King Hai pun di sini dia harus kehilangan lengannya setelah berbentrokan dengan racun mengerikan dokter peri kecil. Kemudian dokter peri kecil menatap King Hai dengan tatapan yang sangat mengerikan. Kemudian dokter peri kecil pun mengatakan siapapun yang berani menyakiti Xiaoyan maka dia harus mati di tanganku. Kemudian Tian Xuangji dia pun mengatakan dasar wanita beracun yang sangat menyebalkan, ternyata dia masih hidup. Mendengar ucapan itu membuat dokter peri kecil pun dia benar-benar sangat marah. Orang-orang dari lembah sungai Eskau yang telah melakukan ini semua. Kemudian dokter peri kecil pun dengan serangan mematikan dia pun langsung melancarkan serangan kepada Tian Xuangji. Serangan itu tepat mengenai dahinya. Namun ketika serangan itu tepat mengenai dahinya tiba-tiba tubuhnya pun membeku dan suara pun terdengar, hahaha bocah-bocah epik, sekarang adalah kematianmu. Tiba-tiba sosok orang muncul menghentikan serangan dokter peri kecil. Udara dingin di langit tiba-tiba mencapai puncaknya ketika sosok berjubah putih di ruang terdistorsi perlahan berdiri. Kepingan salju berhamburan turun dari langit. Dalam waktu singkat, seluruh Ye City berada di bawah lautan salju. Badan pengisian ke depan dari kelompok 3 orang Xiaoyan berhenti pada saat ini. Segera, rasa bahaya bangkit dari hati mereka. Sementara mereka bertiga mundur dengan cepat, suara retak tiba-tiba keluar dari ruang terdistorsi. Sosok berjubah putih muncul. Tak terhitung jumlah tatapan segera dilemparkan ketika sosok berjubah putih ini mengungkapkan dirinya. Orang yang tiba-tiba muncul mengenakan jubah putih. Dia memiliki sosok yang tinggi, dan wajahnya tampak cukup muda. Ada beberapa ketidakpedulian yang dipancarkan dari antara alisnya. Meskipun ini adalah kasusnya, itu masih sangat sulit untuk menyembunyikan penampilannya yang tampan. Ini, kepala lembah-lembah sungai es Bing Hei. Untuk tubuh racun yang menyedihkan, dia telah memanggil kekuatan besar seperti itu. Bukankah itu sedikit terlalu menakutkan? Ye City tidak kekurangan beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luar biasa. Oleh karena itu, banyak seruan tanpa sadar bergema ketika mereka melihat pria berjubah putih berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Semua orang di dalam klan Ye telah menjadi membosankan pada saat ini. Ekspresi Xin Lan sangat putih, tubuhnya tanpa sadar bergoyang sedikit. Kepala lembah-lembah sungai es. Nama besar dari ahli ini dikenal oleh hampir semua orang di wilayah tengah. Biasanya sangat jarang melihat ahli seperti itu. Tanpa diduga, sosok legendaris ini secara pribadi muncul karena kelompok Xiaoyan. Kepala sambutan lembah, Tian Xuangzi di langit melihat sosok berjubah putih ini, yang tiba-tiba muncul. Kegembiraan melonjak ke wajahnya saat dia dengan hormat menyambutnya. Di mana Tian Xi, mata pria berjubah putih itu perlahan menyapunya sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tian Xuangzi mengungkapkan wajah malu ketika mendengar ini. Dia menunjuk ke lubang besar di dalam Ye City. Tian yang tidak sadarkan diri dan terluka parah dia berbaring di sana. Mata pria berjubah putih itu mengikuti arah jari Tian Xuangzi. Dia melirik sejenak sebelum sedikit mengangguk. Serpihan salju di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar sedikit lebih cepat. Hihi, tidak disangka bahwa itu bahkan kepala lembah Bing secara pribadi terlibat. King Hai di samping juga menangkupkan tangan ke pria berjubah putih. Meskipun dia juga seorang elit Dojun, King Hai sadar bahwa itu ada cukup banyak celah antara dia dan kepala lembah dari lembah sungai es. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Dojun jauh dari apa yang orang biasa bisa bayangkan. Pria berjubah putih itu hanya mengangguk di wajah telapak tangan King Hai. King Hai tidak menunjukkan tanda-tanda marah karena ini. Dia tersenyum, tidak peduli. Kepala lembah Bing, orang yang disebut Xiaoyan adalah seseorang yang diminta secara pribadi oleh kepala istana. Tolong beri aku Hall of Souls beberapa wajah setelah kamu mengambilnya dan berikan kepadanya. Kejutan melintas di mata Bing Zunze ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Matanya menimbang Xiaoyan dengan beberapa minat. Orang ini secara pribadi diminta oleh kepala Hall of the Souls. Bing Zunze dia sangat terkejut kepala Hall of Soul yang sangat mengerikan itu secara pribadi meminta bocah ini. Aku tidak harus membuat masalah dengan Hall of Soul karena bocah ini, lebih baik aku menyerahkan bocah ini karena aku mengetahui bagaimana sosok Hun Tiandi yang sangat mengerikan itu. Bahkan dia sedikit takut pada makhluk misterius yang dikenal sebagai Hall of Souls. Aku hanya menginginkan tubuh racun yang menyedihkan.
Mata Bing Zunze perlahan-lahan bergeser. Sesaat kemudian, mereka berhenti di Little Fiery Doctor. Kedua matanya memancarkan panas yang sangat langka. Kelompok 3 orang Xiao yang telah berkumpul bersama saat Bing Zunze muncul. Mata mereka serius ketika mereka mempelajarinya. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Sangat mungkin bahwa itu dia tidak lebih lemah dari Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Xiao Yan dia pun mengatakan Bing Zunze sangatlah kuat untuk kita yang sekarang. Bahkan dokter paling kecil aku rasa dia tidak akan mampu untuk melawannya, ini akan menjadi sulit bagi kita telah kalah jumlah dan telah kalah kekuatan. Mata Xiao Yan dengan cepat melintas, situasi ini benar-benar berbahaya, jika mereka tidak menyelesaikannya dengan benar, itu mungkin bahwa itu Yes City ini akan benar-benar menjadi tempat keputusasaan Xiao Yan. Beberapa dauki di tubuh aku telah pulih, jika kita benar-benar berakhir pada saat-saat akhir yang kritis, aku akan menggunakan pembuangan akhir api-api, bahkan jika aku harus memaksakannya dengan paksa. Jika tidak, sepertinya kita semua akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka ini. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip, berbagai pemikiran melarikan diri terus-menerus berkelebat di dalam hatinya. Xiao Yan, aku akan menahan mereka setelah ini. Kamu dan Tuan Tua Yao harus mencari peluang untuk melarikan diri. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Tampaknya dokter peri kecil juga merasakan bahwa itu Bing Zunze ini akan sulit untuk dihadapi. Kemungkinan besar itu tidak akan mudah bahkan jika kita ingin pergi. Sisi lain memiliki 3 Dou Zuns. Terlebih lagi, ada Bing Zunze yang tidak dapat kami lihat. Tian Huo Zunze menghela nafas dengan lembut. Dia akhirnya merasakan keparahan situasi. Aku tidak akan menyakiti kamu jika kamu pergi dengan aku. Tatapannya terkandung panas yang berapi-api saat dia menatap dokter peri kecil. Suaranya juga menjadi sangat lembut. Dalam mimpimu, wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Aliran berwarna abu-abu berlama-lama di tangannya. Ada aura mematikan yang meresap di sekitar sini. Ini adalah uap poison yang menyedihkan. Namun, racun poison yang menyedihkan ini saat ini menjadi senjata paling tajam di gudang Little Fiery Doctor. Racun poison yang menyedihkan baru saja muncul ketika dengan cepat diaglomerasi menjadi panah beracun. Itu mengeluarkan suara, swoosh. Bing Zunze hanya tersenyum di hadapan panah beracun yang telah tersentak. Kepalanya sedikit bersandar dan dia menghirup dengan mulutnya. Sebuah gaya isap dipancarkan dan dia menghisap uap beracun ke tubuhnya. Aura abu-abu muncul di wajah Bing Zunze ketika uap poison yang menyedihkan memasuki tubuhnya. Sesaat kemudian, warna keabu-abuan itu lenyap. Cahaya yang tidak biasa di matanya juga menjadi lebih padat. Ini adalah racun poison murni yang paling murni. Wajah Bing Zunze sangat nyaman setelah menghirup nafas yang dalam. Tiba-tiba, dia merasakan kesedihan saat dia menghela napas. Semakin murni itu, semakin besar keinginan aku untuk mendapatkan kamu. Setelah aku mendapatkan kamu, tubuh racun setan aku mungkin menjadi konstitusi yang paling sempurna. Ekspresi kelompok Xiao Yan berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memandang Bing Zunze dengan wajah kaget. Dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. The Poison Wu Full Body dibagi menjadi yang alami dan buatan. Tubuh poison menyedihkan aku adalah buatan. Namun, itu tidak masalah. Selama aku bisa mendapatkan tubuh racunnya yang menyedihkan, aku akan mampu mengatasi cacat ini. Bing Zunze dengan lembut menjilat bibirnya. Suara menyeramkannya bergema di sekitar kelompok Xiao Yan saat dia melakukannya. Jadi ini adalah racun kerusakan buatan. Tidak heran, lembah sungai es sedang mencari tubuh racun yang menyedihkan. Itu karena alasan ini. Bing Zunze menggosok bunga salju berwarna hitam di antara alisnya setelah berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut tertawa. Aku benar-benar terlalu bersemangat. Aku telah memberitahu kamu semua ini. Bunga salju berwarna hitam berubah saat tawa terdengar. Serpihan salju yang mendesing di sekitarnya langsung berubah menjadi warna hitam yang aneh pada saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk pada kelompok Xiao Yan. Kepingan salju hitam itu segera menyapu setelah jarinya ditekan. Setelah itu, mereka menembak ke arah kelompok Xiao Yan dari segala arah. The Little Fiery Doctor dan ekspresi Tian Huo Zunze sedikit berubah ketika mereka melihat Bing Zunze melepaskan serangan. Mereka berdua memblokir Xiao Yan. Mighty Dou Qi melonjak keluar dari tubuh mereka dan membentuk dinding Dou Qi yang mengerikan di depan mereka. Bang! Dinding Dou Qi runtuh setelah penyebaran warna hitam. Dua warna hitam yang tidak biasa berubah menjadi dua naga hitam yang tampak garang. Mereka membawa raungan saat mereka menyerang ke arah peri kecil dan Tian Huo Zunze. The Little Fiery Doctor dan Tian Huo Zunze dengan cepat menarik diri ketika mereka melihat ini.
Dua pilar Douki yang perkasa melonjak dari telapak tangan mereka dan dengan keras bertabrakan dengan dua naga hitam. Bang, dua bertabrakan dan retak spasial menyebar terpisah seperti jaring laba-laba. HMPH, pertukaran sengit ini menyebabkan tubuh Little Fiery Doctor dan Tian Huo Zun Ze gemetar. Sebuah erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Segera, kaki mereka mendorong udara kosong, dan mereka dengan cepat menarik 100 meter. Mereka bertempur melawan 2 lawan 1. Tetapi orang yang telah memperoleh tangan atas adalah Bing Zunze. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Bing Zunze tersenyum samar setelah mengalahkan Little Fiery Doctor dan Tian Huo Zunze dengan satu serangan. Dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia secara acak melambaikan tangannya dan salah satu naga hitam yang telah menghilang sekali lagi terbentuk. Itu meraung saat menerkam ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi merah darah ketika dia melihat naga hitam menepi. The Heavenly Flames dalam tubuhnya sudah digabung sebelumnya. Sebuah lotus api yang agak ilusi perlahan muncul di telapak tangannya. Naga hitam itu dengan tergesa-gesa bergegas di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, seperti lotus api di tangan Xiao Yan akan benar-benar muncul, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Dua tokoh tua muncul dengan cara aneh. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan menghamburkan naga hitam. Setelah naga hitam itu hancur, sosok berwarna hijau mulai perlahan muncul di ruang yang terdistorsi di belakang kedua sosok tua itu. Suara lembut yang mengandung aura halus bergema di atas tanah. Jika dia terluka, lembah sungai es akan hilang. Suara lembut dan lembut berlama-lama di atas langit. Serpihan salju di langit tiba-tiba berhenti ketika suara itu menyebar. Xiao Yan, yang matanya merah darah, tiba-tiba gemetar ketika suara lembut ini, yang mengandung perasaan halus, mencapai telinganya. Warna darah dalam matanya dengan cepat tersebar. Suara ini, hampir keakraban mendalam. Bahkan jika Xiao Yan telah melupakan suaranya sendiri, suara ini, yang sudah tertanam dalam hatinya, tidak akan pernah dilupakan olehnya. Sun Er, tenggorokan Xiao Yan berguling. Sesaat kemudian, sebuah suara lembut bergumam perlahan keluar dari mulutnya. Suara itu mengandung perasaan seperti mimpi palsu di dalamnya. Ekspresi Bing He, yang semula tidak peduli, berubah karena perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini. Matanya menatap dua sosok tua di depan ruang terdistorsi, dan mereka segera menyempit. Sementara ekspresi Bing He berubah, tatapannya mendarat di ruang terdistorsi. Sosok halus berwarna hijau perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Setelah itu, dia dengan lembut melangkah keluar dari ruang terdistorsi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, muncul di tanah salju ini. Sempurna. Wanita berpakaian hijau itu perlahan keluar dari ruang yang terdistorsi. Dia tidak melihat Bing He. Sebaliknya, dia perlahan berbalik di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan GG, gadis itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan saat semua orang di sekitar menonton, bibirnya yang cerah terbuka dan suara lembut selembut sutra dengan lembut terdengar. Xiao Yan melebarkan mulutnya, jantungnya gemetar karena kegirangannya, namun, wajahnya tidak menunjukkan bahwa itu dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia memperhatikan wanita yang sering dia pikirkan. Selama beberapa tahun ini, gadis itu saat itu menjadi sangat cantik. Selain itu, Xiao Yan senang menemukan bahwa itu masih ada perasaan akrab di mata seperti mata air yang menghangatkan hatinya. Xiao Yan dengan lembut bergetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak dapat menahan emosi yang telah ditekan dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia melangkah maju, mengulurkan lengannya, dan memeluk wanita yang sangat cantik di depan banyak seruan yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan tiba-tiba ini Xiao Yan sedikit mengejutkan Sun Er. Mulut kecilnya memancarkan napas lembut sebelum kemerahan terang terbang ke wajahnya. Dia dengan lembut berjuang sesaat sebelum menyerah. Baik dia dan Xiao Yan tidak lagi menjadi pemuda sejak saat itu. Dia bisa merasakan emosi yang telah ditekan di hati Xiao Yan. Perasaan ini menyebabkan kehangatan muncul di matanya. Mata kedua orang tua berpakaian hitam, yang muncul sebelumnya, tiba-tiba mengungkapkan ketajaman instan. Xiao Yan memeluk Sun Er. Namun, setelah melihat bahwa itu Sun Er bahkan tidak memasang perlawanan sedikitpun, mereka akhirnya saling berhadapan. Dengan segera, mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Mereka sudah agak sadar mengapa Sun Er membawa mereka dalam perjalanannya ini keluar dari alam Gu. Namun, mereka masih merasa tidak percaya sekarang bahwa itu mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Ada sejumlah pria muda tampan yang tidak dikenal dengan bakat mengerikan dalam klan Gu yang tergila-gila dan tertarik padanya. Namun, semua dari mereka hanya menerima perawatan yang acuh tak acuhnya. Kedua pria tua ini belum pernah bertemu pria yang berani menarik Sun Er ke dalam pelukan selama bertahun-tahun.
Jika masalah ini tersebar di dunia Gu, kemungkinan bocah-bocah itu akan menjadi gila. Seorang pria berambut putih dan berpakaian hitam memutar matanya dan tanpa sadar bergumam. Penglihatan Miss Sun Er seharusnya sangat bagus. Dari apa yang aku tahu, orang ini adalah orang dari klan Xiao. Pria tua berpakaian hitam lainnya sedikit menambahkan. Klan Xiao, keturunan orang tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Segera, matanya agak aneh saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, tidak heran. Namun, bahkan jika ini kasusnya, tidak mudah untuk mendapatkan penerimaan klan Gu. Bagaimanapun, ia hanyalah keturunan orang itu dan bukan orang itu sendiri. Terlebih lagi, Miss Muda adalah seseorang dari klan Gu, yang garis darahnya telah dirawat dengan sempurna selama hampir 1000 tahun. Nona muda akan tahu batasannya tentang hal ini. Tidak ada gunanya bagi kami, orang tua, untuk mengatakan apa-apa. Obrol lembut. Tian Huo Zun Ze dan Little Fairy Doctor di belakang Xiao Yan dikejutkan oleh adegan ini. Tian Huo Zun Ze masih baik-baik saja. Dia hanya terkejut bahwa itu Xiao Yan berkenalan dengan orang yang sangat kuat. Kekuatan kedua pria tua berpakaian hitam itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Mereka setidaknya 2 bintang lebih tinggi dari dia. Mata dokter peri kecil tercengang saat dia mempelajari punggung Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik orang dalam pelukan Xiao Yan. Keremangan sedikit melintas di mata cantiknya tanpa terdeteksi. Dia sesekali mendengar Xiao Yan menyebutkan wanita ini bernama Sun Er. Dari nada yang dia gunakan ketika berbicara tentang dia mampu mengidentifikasi sedikit cinta. Ini membuatnya agak terkejut. Dia jelas mengerti karakter Xiao Yan. Orang ini mungkin tampak hangat, tetapi dia jarang mengungkapkan emosi semacam itu kepada siapapun, terutama seorang wanita. Cinta semacam ini menyebabkan bahkan Little Fairy Doctor tanpa sadar merasakan beberapa iri hati di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan, dia hanya melihat Xiao Yan mengungkapkan emosi seperti itu sekali. Sumber dari emosi ini adalah wanita berpakaian hijau dalam pelukannya. Xiao Yan dengan kasar memeluk orang itu dalam pelukannya. Tubuh lembut wanita itu telah menuangkan semacam energi ke dalam hatinya, yang telah menjadi agak lelah setelah pertempuran ini. Sun Er membiarkan Xiao Yan memeluknya. Dia jelas menyadari betapa sulitnya untuk Xiao Yan setelah dia pergi. Klannya hampir hancur, dan gurunya ditangkap. Banyak pukulan ini menekan tanpa henti di pundaknya yang lembut, menyebabkan Sun Er merasakan sakit di hatinya untuknya. Namun, hal yang membuatnya merasa senang adalah bahwa itu Xiao Yan tidak runtuh dalam menghadapi kesulitan ini. Dia keras kepala bertahan melalui mereka dan perlahan berjalan dari Kekaisaran Jiama ke daerah Black Corner dan dari Black Corner Region ke Central Plains. Selain itu, dia telah bersinar terang dalam prosesnya. Xiao Yan GG, jangan menyalahkan Sun Er karena tidak berada di sampingmu selama ini. Suara lembut Sun Er tampaknya memiliki kekuatan iblis, menyebabkan kelelahan di hati Xiao Yan untuk menghilang dengan tenang. Semangat dan keaktifannya tiba-tiba pulih karena dia. Apakah kamu menganggap aku sebagai orang yang tidak masuk akal? Xiao Yan tersenyum, dia secara bertahap mengembalikan emosi kembali ke dalam hatinya. Setelah itu, dia mengusap-usap kepala Sun Er dan mengendurkan lengannya. Setelah melihat orang ini sekali lagi, dia merasa seolah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Kamu terluka? Mata cerah Sun Er tiba-tiba berhenti di beberapa jejak darah di tubuh Xiao Yan. Matanya yang cantik membeku saat dia bertanya dengan lembut. Suaranya mungkin lembut, tapi Xiao Yan sangat merasakan energi alam sekitarnya mulai melonjak dengan tenang. Orang yang membuatku berdarah saat ini memiliki cedera yang 100 kali lebih buruk daripada milikku. Xiao Yan tersenyum, jarinya menunjuk pada beberapa lubang yang dalam dan beberapa reruntuhan di dalam Ye City. Sun Er meringkuk mulutnya menjadi senyum. Pupil cantiknya menatap udara dingin yang meresap ke sekelilingnya. Setelah itu, dia dengan lembut berbalik. Matanya yang cantik menatap Bing He dari kejauhan. Api berwarna emas perlahan muncul di matanya yang cerah sementara suara lembutnya perlahan terdengar. Sun Er pun mengatakan, kakak Xiaoyan serahkan para bocah ini epik ini kepadaku. Terlebih lagi kakak Xiaoyan sekarang sedang terluka. Xiaoyan dia berkata baiklah. Hati-hati, senyum di wajah Sun Er menjadi lebih kaya ketika dia melihat bahwa itu Xiaoyan tidak menolaknya. Bing He, yang melihat mata mereka berangsur-angsur menoleh padanya, memandang Sun Er dan mengerutkan kening. Dia perlahan menuntut, siapa kamu? Ini masalah lembah sungai es aku. Betul. Dia bisa mengatakan bahwa, itu wanita ini memiliki latar belakang yang kuat. Itu juga karena ini Bing Sun Ze dia mengalami kesulitan mengidentifikasi kelompok Sun Er ketika ia melihat mereka untuk pertama kalinya. Setelah semua,
Benua Douki sangat besar, ada banyak ahli. Betapa sombongnya lembah sungai es. Sun Er menatap Bing Er hanya untuk sedikit menyeringai. Ekspresi Bing He sedikit berubah masam di wajah tawa Sun Er. Dia sadar bahwa itu pihak lain tidak memujinya. Tatapannya samar-samar menyapu tubuh kedua pria tua berpakaian hitam, dan dia segera menemukan kekuatan mereka setara dengan miliknya. Diri yang mulia ini hanya menginginkan wanita racun yang menyedihkan. Jika dia yang bernama Xiaoyan adalah temanmu, diri yang mulia ini bisa membiarkan dia pergi. Namun, aku pasti tidak akan melepaskan wanita racun yang serius itu. Kepala Lembah Bing, kamu tidak bisa membiarkan Xiaoyan itu pergi. King Hai di samping buru-buru berteriak ketika dia melihat situasi. Xiao Yan adalah orang yang menjadi kepala Hall of Souls yang secara pribadi diperintahkan untuk menangkap. Bagaimana dia akan kembali dan bertanggung jawab kepada atasannya jika Xiao Yan diizinkan pergi. Kamu harus bertindak sendiri jika kamu ingin menangkapnya. Ekspresi Bing He kesal saat dia diam-diam memarahi orang tua ini karena tidak memahami situasinya. Ekspresi King Hao juga berubah sedikit setelah mendengar teguran Bing He. Rasa dingin melintas di matanya. Kalian berdua tidak perlu berdebat, kamu tidak akan dapat membawa siapapun dari sini. Raihlah orang-orangmu dan tinggalkan kota ini dalam 1 menit dan aku akan mengizinkanmu pergi. Sun Er mengangkat matanya yang cantik dan samar-samar, jika tidak kalian semua tidak akan selamat dari sini.